Baik. Dan, ya, kemarin sudah mengadakan konseling pertama dengan udah Ibu Proli ya, sudah ya. Iya, iya. Oke. Nah, baik, kita akan melanjutkan tentang pernikahan Kristen itu. Pernikahan yang tentu berbeda dengan pernikahan non-Kristen, itu harus dipahami ya. Iya, Pak. Pernikahan Kristen dengan pernikahan non-Kristen itu berbeda, sangat berbeda sekali ya. Ya, tapi sebelum saya menjelaskan apa sih perbedaannya, ini saya tanya dulu kepada kalian ini berdua ini, Cindy dan Erika ini. Udah berapa lama kalian kenalan dan juga pacaran? Hampir bulan 10 sudah 3 tahun. Udah 3 tahun. Iya, bulan 10 nanti. Oh, itu apa? Masih sekolah atau? Udah, kalau si Erika udah kerja, dua-duanya kerja. Oh, udah kerja. Jadi Iya. kalian pacaran itu bukan mulai dari SMA ya, bukan ya? Tapi Bukan. oh, oke, oke, oke. Baik. Ya, berarti udah 3 tahun lebih ya? Kurang 3 tahun. Kurang 3 tahun. Mau, iya, mau 3 tahun. Ya, ya. Eh, dengan waktu yang 3 tahun kalian sudah saling kenal belum? Sudah. Udah tahu Sudah. apa? Hanya yang baiknya, yang buruknya nggak tahu. Udah tahu semuanya. Sifat baik buruknya kami berdua udah saling tahu gitu. Ya, udah tahu kekurangannya, Ya, kelemahannya ataupun kelebihannya udah. udah tahu, Pak. Ya, udah masing-masing udah tahu ya. Iya. Udah ya. Jadi kalau kelebihan itu biasanya gampang diterima. Iya, benar. Ya, tapi kalau kekurangan itu kadang-kadang sulit. Nah, bahkan kekurangan itu dan seringkali konflik, tengkar, ribut, nah kan bisa ditanya ngambek gitu, marah gitu kan dan yang lain sebagainya kan. Nah itu. Kalian udah berapa kali selama 3 tahun itu bertengkar? Aduh, nggak bisa kehitung sih. Atau hitungnya? Iya. Siapa yang selalu memulai pertengkaran? Ya, dari sayanya kebanyakan dari sayanya juga sih. Oh gitu. Iya. Kenapa begitu? Ya, kalau susah diatur, susah dinasehatin, saya. Yang susah diatur, susah nasihat itu siapa? Jiminya atau? Iya, sayanya si Erikanya nasehatin saya jangan nakal atau jangan keluyuran malam-malam atau jangan ngerokok atau gitu-gitu deh. Terus belum terima langsung marah gitu. Iya, marahnya ya cuman hitungan jam doang, nggak berhari-hari. Gak pernah bilang begini, lu ngatur gue lu, kalau kita aja belum suami istri gitu. Nah. Sampai saat ini sih nggak pernah ngomong begitu. Oh begitu. Iya, Terus jangan ya. Marahnya seperti apa? Iya, nggak pernah kok. Kami berdua nggak pernah ngomong begitu. Oh nggak pernah ya. Benar Iya. itu Erika. Kenapa? Jangan karena takut nggak jadi nanti. Jangan. Ya harus bicara dengan jujur itu kebaikan kalian. Nah oke lah. Iya. Sekarang bukan masalah pernah tidaknya bertengkarnya. Yang paling penting bagaimana kalian menyelesaikannya. Ya coba jelaskan dulu ketika kalian konflik, bertengkar karena satu hal, terus bagaimana kalian menyelesaikan? Terus apakah berminggu-minggu gitu atau hari ini juga sampai selesai? Ya, Erika dulu. Kalau kalian bertengkar, ribut begitu, penyelesaiannya bagaimana? Siapa yang duluan minta maaf? Lalu seperti apa penyelesaiannya? Yang minta maaf, ya gantian sih. Gantian? Iya. Ya, caranya gimana? Ini pokoknya udah ramin, udah ribut nih. Kamu tuh jangan pulang malam terus. Emang kenapa kalau pulang malam? Memang urusan lo. Ini kok nggak mau diatur sih, kok keras kepala kayak gitu. Terus akhirnya ribut berdua. Setelah itu berapa lama itu? Lalu bagaimana penyelesaiannya? Coba kasih contoh kasus dulu yang nyata ya, bukan ngarang-ngarang. Ya, ingat dulu pastilah.
Ya. Paling didiemin dulu sih, Pak. Didiamin. Iya. Berapa lama didiaminnya? Diredakan dulu emosinya satu sama lain. Mendiaminya 1 tahun? Enggak. Berapa lama? Paling nggak nyampe sehari. Nggak sampai sehari. Oke. Terus cara penyelesaiannya gimana? Ketemuan atau hanya WA-WA-an? Ketemu langsung atau gimana? Telepon paling. Teleponan dulu. Iya. Oke. Nah, itu dari Erika ya. Seperti itu. Kalau dari Jimmy gimana penyelesaiannya? Ya penyelesaiannya ya sama sih. Kalau ada yang salah, ya langsung telepon melalui video call untuk minta Nah. yang Jimmy, terus bagaimana penyelesaian video call? Terus apa yang diomongin pada saat video call? Hah? suaranya keputus-putus. Kurang di tempat yang belum rumah ini ya, belum di rumah, masih di pinggir jalan. Iya. Ya. Soalnya rumah saya di Babelan, sayanya lagi di Bekasi. Itu kan nggak terganggu di situ. Enggak apa-apa kok. Ya. Ya itu, gimana penyelesaiannya gimana? Iya, penyelesaiannya kalau emang saya pernah salah sama si Erika ya saya telepon. Udah kita nggak usah marah lagi. Kita kan udah dewasa, jadi kita selesaikan baik-baik gitu secara kepala dingin. Masalah kecil jangan digede-gedein gitu. Yang kecil ditiadakan gitu. Iya, jangan sampai berlama-lama gitu kita berantemnya. Ya, kenapa kalau lama? Akibatnya apa kalau lama? Kan semakin lama ya terkadang gimana gitu kalau nggak chattingan sama pacar kayaknya ada yang kurang gitu. Nggak sejahtera gitu atau gimana? Ya gitu dah. Tenang gitu kurang ya. Asik. Iya kurang nggak tenang gitu. Ya. Ya, mengapa saya tanya ini? Itu kan masa pacaran ya. Itu jadi dasar buat kalian memasuki pernikahan. Itu ya. Iya. Ya, itu bagaimana sih cara menyelesaikan konflik. Jadi gini. Jangan kalian berpikir nanti kalau udah masuk dalam rumah tangga itu tidak ada konflik, justru mungkin akan lebih sering pada masa pacaran. Kalau masa pacaran itu kan kelihatannya indah semuanya kan, yang baik-baiknya aja yang ditunjukin kan gitu ya. Tapi nanti kalau udah dalam pernikahan banyak hal yang kalian masing-masing tidak tahu, hanya tahu ya dari masing-masing tidak tahu. Nah itu, kalau tahu dari kelebihannya ya tidak kaget, senang, tapi dari kekurangannya ya kaget kan gitu ya, bisa menjadi pemicu pertengkaran kan, ya kan gitu ya. Nah karena itu harus saling tahu gitu. Jadi kalau sudah tahu penyelesaian konflik di masa pacaran, lebih lagi nanti pada saat sudah berumah tangga, gitu ya. Karena tadi saya sudah katakan ya. Ya, pernikahan Kristen dengan non-Kristen itu berbeda. Tidak boleh main-main gitu ya. Ya, tidak boleh main-main. Mungkin sudah dijelaskan oleh Ibu Prodi, ya pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang diinisiatif oleh dari Allah sendiri. Pernikahan itu bukan penemuan dari lembaga manusia, lembaga gereja ataupun dunia, tetapi itu adalah awalnya adalah Tuhan sendiri yang memprakarsai seperti itu dan memberikan contoh yang baik, ya, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Ya, Adam diciptakan, lalu setelah itu baru Hawa dibawa kepada Adam, dinikahkan langsung oleh siapa? Oleh Tuhan. Ya, dua-duanya adalah satu iman. Ya, dua-duanya ada dikatakan penolong yang sepadan. Ya, yang mengasihi Tuhan kan gitu ya. Nah, dan dua-duanya sudah dewasa, sudah dewasa. Nah, jadi kalau dalam pernikahan itu harus dewasa ya. Kemudian
harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi itu perlu. Makanya pernikahan itu disebut dengan sangat sakral sekali. Mengapa disebut sebagai acara yang sakral? Ya karena itu, karena Tuhan yang ada di tengah-tengah pernikahan itu yang menyatukan ya pria dan wanita ya. Jadi itu supaya jangan main-main. Ini yang pertama, dasar yang paling kuat itu. Ternyata pernikahan itu adalah Tuhan yang punya inisiatifnya untuk mempersatukan perempuan dengan laki-laki. Ya, itu harus tahu. Makanya setelah memahami hal itu, yang kedua, tentu pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus. Ya, yang kudus, yang suci. Tidak boleh ya dicemari, dikotori dengan apapun. Ya, ada hubungannya nanti dengan pernikahan itu kalau sudah satu suami satu istri, tidak boleh ada hadir yang lain. Ya. Ya, tidak ada hadir yang lain. Tidak ada mantan pacar, mantan apapun itu tidak boleh lagi mengganggu nanti kalian pada saat sudah menjadi suami istri. Kalau masih ada hari ini juga harus diputuskan. Jangan nanti menjadi pengganggu atau kalian diam-diaman. Ya, gitu. Ya, paham ya maksud saya ya? Iya, paham, Pak. Jadi kudus. Misalnya nanti kalau kalian sudah berumah tangga, di rumah itu hanya kalian berdua, tidak ada yang lain. Ya, nah, itu yang penting. Ya, lalu yang berikut yang ketiga, karena pernikahan itu kudus, maka pernikahan Kristen itu adalah monogami. Ya, monogami bukan poligami. Ya, pernikahan kekristenan tidak boleh ya lebih dari satu kali, kecuali sudah setelah meninggal mati kan gitu, maut yang misalkan kan gitu ya. Nah, tidak boleh. Di agama lain itu ya mau punya istri suami lebih dari satu sampai 4 orang aja sah. Ya itu dengar itu ceramahnya si Kuat, ya kan? Dia bilang gitu, pernikahan satu sah. Dan hari ini juga sah. Besok saya menikah, ya besoknya lagi mau cerai dengan orang itu sah. Nah, lalu nanti saya ke Bandung ketemu orang menikah di situ sah. Ya kan, nanti saya ke tempat lain ketemu orang sah. Nah, sampai 4 kali itu sah. Nah, gitu kan. Nah, jadi perempuan dipermainkan oleh seperti itu, ya kan gitu ya. Tapi dalam kekristenan tidak boleh seperti itu. Monogami, hanya satu laki-laki, satu perempuan. Dasarnya apa? Yaitu hanya Adam. Adam itu hanya satu laki-laki dan satu perempuan namanya Hawa. Ya, apakah Tuhan tidak sanggup memberikan 2 istri kepada Adam? Tuhan sanggup. Apakah Tuhan tidak sanggup memberikan 2 suami kepada Hawa? Ya kan? Sanggup. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Mengapa Tuhan tidak lakukan? Ini menjadi suatu gambaran pernikahan itu harus satu laki-laki, satu perempuan. Ngerti ya? Ya, ngerti. Jadi monogami. Ya, tidak boleh poligami. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, di dalam pernikahan Kristen itu tidak boleh diceraikan dan tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Yang lagi saya ulang ya, pernikahan Kristen tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Ya, alasan apapun. Gitu ya. Ya, tidak boleh. Misalnya alasannya misalnya Pak Pendeta, kalau misalnya pasangan saya itu berselingkuh, ya kan? Ya, udah ditegur 1 kali, 2 kali, 3 kali, nggak berubah-ubah juga. Nah, bagaimana dong? Bercerai? Tidak juga. Ya. Nah, tidak. Nah, itu sudah konsekuensi dari pernikahan, makanya harus setia satu sama lain. Ya, ngerti ya? Nah itu. Jadi pernikahan Kristen itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, tidak boleh. Mau diceraikan di pengadilan pun tidak boleh. Ya, Tuhan sudah berkata, ini langsung Tuhan Yesus yang berkata ya, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan dalam satu pernikahan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ya, termasuk lembaga hukum tidak boleh menceraikan dengan alasan apapun. Ya, tidak boleh. Jadi itu. Makanya yang kelima, pernikahan Kristen itu harus pernikahan yang satu sama lainnya harus setia. Ya, setia. Kesetiaan itu dibuktikan di mana?
Kalau setia karena masih ganteng, si Jimmy-nya masih ganteng seperti yang sekarang, lalu Erika-nya masih cantik gitu kan, setia tetap setia itu gampang ya kan itu ya. Iya. Ya, atau Jimmy duitnya banyak, nggak setia, nah itu gampang tuh. Nah, ya dan Erikanya kelihatannya masih baik-baik, nggak pernah ribut bertengkar. Nah itu gampang kalau yang begitu. Untuk itu bukan itu ujian dari kesetiaan, ya kan? Ujian dari kesetiaan itu apa? Ketika kalian ada konflik, ada pertengkaran, tapi kalian bisa selesaikan, berdamai, ya, damai kembali, tenang kembali, dan sekalipun berulang-ulang seperti itu adalah salah satu bukti kesetiaan. Ya kan? Atau suatu saat kalian misalnya masih bergumul untuk punya rumah. Kalian udah punya rumah belum setelah menikah ini ya? Udah? Belum? Belum? Belum. Belum ya? Berarti rencananya Belum. tinggal di mertua, Erikanya atau apa pilih kos atau apa? Untuk pas sudah pemberkatan sementara si Erika ngikut ke rumah saya. Ya itu kan sementara kan. Iya, Ya sementaranya sesudahnya berapa lama? ya Sudah. kata sepaling lama seminggu 2 minggu dah. Berarti kan mengontrak rumah kan. Iya. Nah, makanya saya berkatakan begini, ya, seperti apapun nanti tempat kalian tinggal masih bentuk kos atau rumah petak dan yang lain sebagainya, sesuai dengan kemampuan kalian, yang tidak boleh dipaksakan. Itu juga ujian kesetiaan. Mau nggak Erikanya menerima kenyataan seperti itu? Bukan gitu ya? Mau nggak Iya. menerima? Itu karena apa? Semua segala sesuatu kan ada waktunya. Tidak ada waktunya itu langsung enak, nyaman, rumah besar dan segala sesuatunya perlengkapan di rumah langsung lengkap, nggak ada seperti itu. Ya, semuanya Iya. proses. Ya, ya Erika ya. Ya, Iya, Pak. ya dan Erika tidak boleh terlalu banyak tuntutan. Ya, lihat sesuai dengan kemampuan dari suami. Gitu. Jangan nanti lihat tetangga, wah tetangga ya, ya TV-nya ya seperti bioskop. Kalau TV di rumah kecil begini, kamu laki-laki ya kan tunjukkan dong kelaki-lakianmu. Nah, kan gitu. Ya paksakan, nggak boleh begitu. Ya lihat sesuai dengan kemampuan dari pasangan masing-masing. Masing-masing. Ya, nah tidak boleh satu memaksakan. Nah, lalu yang berikut ya bukti kesetiaan itu ketika ada kekurangan satu sama lain, kekurangan apapun itu tetap diuji kesetiaan kalian. Gitu ya. Iya. Nah, Iya. kesetiaan kalian. Nah itu. Nah, kesetiaan itu begini, gambarannya gini. Pernikahan Kristen itu, kalau nanti kalian baca di kitab pasal Efesus pasal 5 sampai pasal 6, pernikahan Kristen itu adalah ikatan. Ikatan yang mengikat siapa? Adalah Tuhan. Ya, yang mempersatukan adalah Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang mempersatukan, mengikat, maka ikatan itu dibuktikan dengan masing-masing setia dalam segala hal, baik di dalam kekurangan, dalam berkecukupan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat, semuanya harus tetap setia. Karena Tuhan sudah mempersatukannya. Nah, ikatan itu kuat. Kuat. Mengapa kuat? Karena digambarkan begini. Seperti hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan Kristus dengan jemaat itu hubungan yang kekal, hubungan yang tidak bisa diputuskan. Ya. Ya, hubungan yang terus-menerus terjalin, tidak akan pernah diputuskan oleh siapapun. Nah, seperti itulah hubungan seantara sama suami istri. Ya, suami istri. Ngerti ya? Ya. Nah, suami istri itu dipersatukan oleh Tuhan seperti jemaat dipersatukan oleh Kristus dengan dirinya atau dengan dirinya dengan jemaat, demikian juga ya seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam satu ikatan. Paham ya? Bisa ikut ya, Pak? Paham. Ya, oke. Jadi gitu. Iya. Nah, jadi
Nah, pernikahan Kristen itu tidak boleh diceraikan dan harus tetap setia sampai kapanpun harus setia. Iya. Setia. Jadi tidak ada alasan untuk perceraian. Ingat, masukkan di pikiranmu, masukkan dalam hatimu, ya. Tidak ada alasan apapun dengan perceraian. Jangan ikut orang lain, agama lain. Atau mungkin ada orang Kristen yang kalian tahu bercerai. Gitu kan? Ya bercerai. Jangan ikutin, itu salah, itu keliru. Ya keliru. Kalau terjadi perceraian di antara kalian, lalu suatu saat kalian menikah lagi dengan satu sama lain, maka saya katakan itu adalah perzinahan seumur hidup. Ngerti ya? Ya, itu adalah perzinahan SD 4. Ya. Ya, Tuhan akan berperkara dengan orang-orang seperti itu ya. Jadi jangan melihat orang lain. Paham ya maksud saya ya? Iya, Oke. paham. Nah, itu penting untuk dipegang ya. Dipegang. Jadi segala apapun itu alasannya tidak boleh bercerai. Oke. Sekarang yang berikutnya. Ya, apa sih tujuan kalian untuk menikah? Saya mau tanya dulu nih. Kalian mau menikah nih? Ini mau menikah terpaksa atau karena memang kalian sudah siap gitu kan? Atau udah tahu tujuannya? Kalian menikah ini dipaksa atau gimana? Enggak dipaksa. Enggak dipaksa ya? Emang karena enggak dipaksa ada sama sekali. Ya enggak. Nah, ya Erika ya. Erika ini mau nikah bukan karena ditekan kan? Kalau Jimmy, kamu harus nikah dengan saya. Kalau kamu enggak nikah dengan saya, awas. Enggak kan? Hati-hati dengan saya. Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Betul ya? Enggak seperti itu. Enggak seperti itu kok. Mantap lah kalau begitu ya. Mantap kalau begitu. Artinya apa? Itu adalah sudah kesepakatan ya bersama ya? Iya, udah kesepakatan berdua. Kesepakatan berdua ya. Kesepakatan dan diputuskan berdua gitu ya. Ya, di awal dengan berdua kan. Jadi bukan karena di luar kalian gitu. Bukan karena dipaksa orang tua gitu ya. Bukan ya? Bukan ya. Jadi itu kalian sudah keputusan itu di antara kalian berdua dulu dibicarakan. Kira-kira kapan itu kalian bicarakan? Udah dari awal tahun ini. Awal tahun ini? Iya. Nah, itu. Nah, gimana yang ngomong duluan siapa? Jimmy atau Erika? Ya, saya duluan. Oh, pikir Erika duluan. Biasanya memang laki-laki duluan gitu. Iya, enggak saya duluan yang ngomong ke Erika. Oh gitu ya. Bukan Erika yang minta-minta ya. Enggak, karena itu kebukti. Bang, menikah bang. Enggak. Gitu ya. Enggak. Bukan ya? Bukan. Oh, dari Jimmy duluan ya. Iya. Ya, gimana coba. Itu bukti keseriusan. Nah, ada rasa-rasa takut, gemetar gitu atau gimana? Ya. Gimana? Hubungan selama iya namanya udah jalanin udah nggak grogi gitu biasa. Cuman takut nggak diterima gitu, takut belum siap. Oh. Waktu ngomong itu di mana? Di rumah atau lagi makan bersama gitu atau di mana? Atau lagi santai? Ya lagi santai aja, lagi jalan-jalan gitu keliling-keliling Bekasi. Nah, terus waktu ngomong itu kasih bunga dia gitu kan? Enggak. Terus kasih apa? Traktir makan dulu gitu? Iya. Enggak, yang pertama mah ngobrol-ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa. Iya. Enggak dikasih apa-apa, cuman biasa langsung ngomong. Kayak itu, mau nikah. Ngomongnya kemana, Jimmy? Iya, karena saya udah serius dan benar-benar mau berumah tangga sama si Erika. Ya, jadi mau nggak jadi istri saya. Nah, terus? Kata si Erika dengan terkejut. Ya dia mungkin karena emang dia benar-benar tulus sama saya, ya diterima jadi.
Oh, begitu ya. Benar itu Erika ya? Hah? Iya. Terus jawaban Erika kemana pada saat itu? Langsung terima. Oke, siap gitu. Langsung senang gitu. Gitu juga. Nah, Langsung gimana? Hah? Gimana jawaban ketika sudah Jimmy menyampaikan keinginannya menikahi Erika, terus Erika jawaban gimana? Iya ditanya serius beneran Hah? apa enggak. Gimana? Iya serius bener atau enggak. Nah, Ditanya. terus tanya balik lagi. Nah, Iya. terus jawabannya Jimmy apa? Serius gitu. Gitu ya. Nah, oke. Oke, gimana tadi jawabannya setelah ditanya lagi Erika balik? Serius nggak? Sungguh-sungguh nggak gitu. Terus Jimmy jawabannya gimana? Saya serius pengen nikah sama Erika, sama kamu gitu kan. Karena pernikahan itu bukan buat mainan, buat masa depan kita berdua. Dia punya anak, kita punya anak, momongan gitu, biar punya ini aja, biar satu hidup gitu. Biar ada yang nemenin. Terus Erika bilang apa? Oke lah, ya gitu, langsung ya Erika. Hah? Atau berdoa dulu lah gitu, enggak, langsung. Ya jawabannya jawaban ekspresi wajah saja atau jawaban dengan perkataan, Erika? Kenapa Pak? Jawabannya Erika pada saat itu hanya menunjukkan ekspresi senyum atau ada perkataan yang keluar, ya gitu, oke siap gitu, bagaimana? Iya dijawab iya. Oh, gitu ya, langsung ya gitu ya. Nah, mengapa saya penting ini menanyakan hal ini gini? Karena saya mau cross check. Kalian pernikahan ini adalah pernikahan yang benar-benar adalah kalian siapkan dari kalian berdua dulu. Betul kan? Nah, kesepakatan kalian berdua. Jadi bukan karena keterpaksaan. Kalau keterpaksaan nanti kalian stres berdua, salah satu mungkin atau dua-duanya. Jangan terpaksa menikah gitu. Hindari kata-kata terpaksa menikah. Itu nggak boleh ya kan? Tapi kami menikah karena ada tujuan yang jelas, gitu ya. Karena kami sudah sepakat, kami saling mencintai, kami saling mengasihi, ya, dan kami ingin saling memiliki dalam satu pernikahan. Nah itu. Jadi itu. Nah sekarang sebelum saya jelaskan tujuan pernikahan, kira-kira kalian tujuan pernikahannya menikah ini? Tadi sebelum mau cepat punya anak gitu, Hah? Gitu. Oke, tidak salah. Boleh itu betul ya. Tapi tujuan pernikahan Kristen bukan itu yang terutama. Ya, itu adalah suatu buah kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, itu adalah suatu buah kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, tujuan pernikahan itu mengapa Adam dan Hawa dipersatukan oleh Tuhan dalam suatu pernikahan? Tuhan berikan tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Pada saat itu yang mengelola Taman Eden. Adam tidak kuat kalau dia hanya sendiri yang bekerja mengelola apa yang sudah Tuhan berikan bagi mereka di Taman Eden. Laki-laki itu tidak kuat, maka diberikanlah seorang pendamping namanya Hawa, ya kan? Hawa untuk mengelola, untuk bekerja. Berarti apa itu tujuannya? Untuk melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Berarti pernikahan itu harus inisiasinya adalah dalam perjalanan pernikahan itu adalah membangun kerajaan Allah, kemuliaan Allah. Nanti ya. Kalau Jimmy menikah dengan Erika, ingat itu adalah mempermuliakan Tuhan. Ingat ya. Ya, mempermuliakan Tuhan. Jadi apapun yang kalian lakukan dalam pernikahan, ya apapun yang akan kalian buat dalam suatu pernikahan nanti, semuanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, perkenanan kepada Tuhan. Ngerti ya? Iya. Nah, jadi
Yaitu apa? Untuk mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kalian semuanya adalah untuk pembelian Tuhan, dikelola bersama-sama. Benar kan ya? Penting ya? Ya. Jadi pernikahan Kristen itu maka dikatakan, ya, dikatakan begini. Ya. Laki apa dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Itu kan firman Tuhan berkata gitu ya. Meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, ya, bersatu dengan istrinya. Nah, apa syaratnya dalam suatu pernikahan supaya bisa bersatu dengan istrinya? Tadi kata meninggalkan, tahu meninggalkan ya? Meninggalkan berarti kalian sedang mempersiapkan untuk membangun satu rumah tangga yang baru, ya, rumah tangga yang baru. Iya. Nah, jadi tidak boleh lagi ada campur tangan dari orang tua ataupun pihak lain. Karena kalian sudah punya rumah tangga yang baru. Makanya dikatakan orang yang meninggalkan orang tua itu adalah orang yang sudah dewasa. Iya. Gitu ya, sudah dewasa. Dewasa dari umur, iya. Dari mental, iya. Tapi terutama dewasa secara rohani. Ya, rohani. Nah, dan berikut selain secara dewasa secara rohani, sudah punya pekerjaan penghasilan. Ya, mau besar kecilnya itu urusan yang kedua. Yang penting sudah ada penghasilan. Supaya apa? Jangan nanti Jimmy sudah menikah bergantung lagi kepada papa mamanya. Ya kan? Nah, nanti ada kekurangan dalam rumah tangga kalian, larinya siapa? Papa mama gitu. Itu berarti belum dewasa namanya. Ya? Ngerti ya? Ya, nah itu. Jadi itu udah dewasa, berarti sudah berani menikah, berarti berani bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan keluarga. Paham ya? Ya, nah itu ya. Jadi itu. Jadi jangan lagi bergantung kepada orang tua. Makanya tadi saya katakan jangan lama-lama di rumah orang tua. Ya, harus sekalipun itu tempatnya kecil untuk memulai kalian lebih bagus, lebih enak, lebih bahagia kalian di sini. Ngerti ya? Ya, ya. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Kalau sudah dalam rumah tangga, ada kerahasiaan dalam rumah tangga itu tidak boleh diketahui oleh orang lain, termasuk orang tua. Ngerti ya? Yang tahu hanya berdua. Ya, hanya berdua yang tahu. Tidak boleh yang lainnya. Ya. Nah, yang kalian berdua yang tahu dengan Tuhan. Nah, kan Jimmy ini sudah tahu belum sih apa sih makanan kesenangannya si Erika itu apa? Hah? Iya, udah tahu. Apa? Sudah tahu. Apa makanan kesenangannya dia? Ya, makanannya apa? Hah? Makanannya nasi goreng. Makanan geprek bensu. Geprek bensu. Oh, geprek bensu ya. Iya. Udah sering dikasih tuh ya. Ya. Terus Erika, makanan kesenangannya Jimmy apa? Lagi senang kayak. Hah? Semua senang. Iya. Yang pernah kamu kasih apa? Hah? Yang udah pernah kasih, atau hanya dikasih atau nggak pernah ngasih? Erika ini pernah ngasih nggak? Pernah. Oke. Nah, mengapa saya tanya ini begini? Begini ya. Ya ini si Jimmy ini. Setelah nikah sudah menjadi suami istri, Jimmy ini pulang dari tempat pekerjaan, udah tahu makanan kesenangannya Erika itu, Jimmy beli gitu, ya, karena begitu mencintainya, beli gitu misalnya, beli. Nah, kalian masih tinggal di rumah orang tua, ya orang tua. Nah, bawa tadi itu, apa itu namanya tadi, ayam bensu apa itu, bensu apa, pokoknya ayam gitu kan, makanan kesenangannya si Erika, bawa gitu kan. Nah, Erika ada di rumah, ya, ada di dalam kamar. Pas masuk ke rumah, depan pintu, yang temui duluan siapa? Orang tuanya, maminya si Jimmy dengan atau papinya. Aduh, asik Jimmy bawa makanan, gitu kan? Padahal maksudnya Jimmy itu untuk istri, ngerti nggak? Kan, untuk istri. Waduh, terima kasih hari ini bawa makan.
Kalau nggak dikasih ke orang tua, namanya orang tua. Dibilang nanti nggak sayang lagi. Kamu hanya istrimu aja, perhatikan ya. Gitu kan. Nah, lalu apa? Karena nggak enak, karena udah lebih duluan ketemu orang tua daripada istri, ya udah nggak enak. Akhirnya dikasih ke orang tua, sisanya kepada Erika. Itu kan? Atau mungkin tak kebagian Erikanya. Tadi bawa makanannya. Tadi saya lihat, iya, tapi udah disekat duluan di depan sana, gitu. Ya kan? Dikasih tidak dikasih tidak enak, dikasih mas persoalan dengan Erika. Nah, ini hal yang sederhana, tapi ini bisa menjadi konflik. Paham ya? Ya, kalau satu kali terjadi mungkin dimaklumi, tapi kalau sering-sering seperti itu terjadi, ya bisa bertengkar terus. Ya udah, kamu kenapa mau menikah dengan saya kalau mau tetap hanya orang tua memperhatikan, gitu kan? Nah, nah makanya harus di tempat sendiri. Itu salah satu seperti itu dan banyak hal yang lainnya. Ngerti ya? Nah, ngerti Pak. orang tua tetap dihargai, dihormati. Ya, mendengarkan masukan saran mereka itu penting, tetapi untuk melakukannya harus disepakati bersama. Ya kan? Kalau itu memang sesuatu yang baik untuk kalian, lakukan, sepakat. Tapi kalau enggak, akhirnya nanti menjadi pemicu, jangan. Ini kamu anak keberapa, Jimmy? Ya, Jimmy anak keberapa? Hah? Coba. Masih ada adik? Masih ada adik? Jimmy? Masih kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya? Iya. Nah, oke. Di bawahmu ada berapa orang? Di bawah saya itu doang satu. Satu. Oke. Iya. Nah, misalnya gini contoh ya, karena Jimmy masih punya adik ini kan? Iya. Punya adik. Nanti papi maminya atau orang tuanya bilang, Jim, bantu dong itu adikmu sekolah. Ya, dia butuh itu, ada kebutuhannya. Papi mami lagi nggak ada punya uang, lagi nggak sanggup ini. Kira-kira boleh nggak si Jimmy bantu adiknya? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Hah? Jawab, boleh atau tidak? Hah? Halo? Halo? Boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Boleh. Saya boleh membantu. Iya, saya boleh membantu adik-adik saya. Ya, itu bagus. Tetapi harus kesepakatan dengan istri. Nggak boleh diam-diam keputusan sendiri. Ngerti ya? Ya, paham. Ya, harus paham. Ini mami minta bantu adik kita. Ya, bagaimana kalau kita mau bantu, kita bantu ya, gitu. Kita bantu ya, begini sih sanggup kita untuk bantu. Harus ada kesepakatan, jangan diam-diam. Suatu saat ketahuan membuat istri itu akan ribut, bertengkar gitu. Pantasan kurang terus di rumah ini, kamu kasih terus diam-diam ke sana gitu. Nah, boleh. Jadi membantu siapapun itu boleh, tapi kesepakatan. Jangan diam-diam. Ya, harus jujur, ya kan? Maka dalam pernikahan itu harus jujur. Nah, jujur ya. Jadi kita menolong orang lain itu baik dan bagus. Menolong apalagi adik, apalagi itu orang tua. Tapi harus keputusan bersama. Jangan ambil tindakan sendiri. Karena kalau orang Batak begitu, mau-maunya dia, ya kan? Nah, harus orang Batak pikirannya. Ya, jangan lagi dengarkan dulu. Laki-laki semuanya yang ngambil keputusan. Wanita harus tunduk kepada keputusan suami. Nah, itu otoriter, tidak boleh. Ya, ngerti ya? Jadi harus supaya sejahtera, jangan menjadi nanti pemicu pertengkaran. Paham ya maksud saya di situ ya? Jadi, nah itu dah dalam perjalanan rumah tangga, hal-hal yang seperti itu akan terjadi. Ya, mengapa saya bicara begitu? Karena memang selain saya sudah mengalaminya, juga banyak orang yang mengalami hal yang sama. Ya, Oke, karena itu saya katakan kepada kalian, jangan terlalu lama di rumah orang tua. Tadi katakan 1 minggu, oke, ya, jangan sampai berbulan-bulan. Langsung mau kecil pun mau berapa, mau seperti apa ukuran, penting kalian berdua di situ. Ya, Nah, ini baik. Jadi itu tujuan pernikahan Kristen itu kembali saya sampaikan adalah untuk membangun kerajaan Allah. Dilakukan adalah untuk mempermuliakan
nama Tuhan. Oke. Lalu kata satu tadi. Apa sih pengertian dari kata satu? Ya, bersatu dengan istrinya. Pertama, bersatunya satu laki-laki dengan satu perempuan. Oh, iya. Dan menjadi satu. Ya, kalau dikatakan itu satu daging. Ya, satu daging. Itu satu daging itu artinya kalau sudah dipernikahan disatukan nanti berarti Erika adalah miliknya Jimmy, Jimmy adalah miliknya Erika. Gitu ya? Iya, betul. Ya, jadi tidak boleh ada milik orang lain lagi. Ya, apapun iya. apapun itu adalah tubuhnya Jimmy itu adalah miliknya Erika, tubuhnya Erika adalah miliknya Jimmy. Ngerti ya? Iya, ngerti ya? Nah, paham. ini ada hubungannya dengan nanti dalam satu namanya seks gitu ya. Nah, iya. Seks itu indah. Itu pemberian Tuhan. Ya, pemberian Tuhan. Ya, pemberian Tuhan. Karena ini pemberian Tuhan harus dijaga, dipelihara ya di dalam kekudusan dalam rumah tangga. Ngerti ya? Iya. Nah itu. Jadi harus dijaga. Tidak boleh lagi mengatakan Erika mengatakan tubuhku adalah milik saya sendiri. Tubuhmu adalah tubuhmu sendiri. Ya, atur tubuhmu sendiri, atur tubuh saya sendiri. Enggak. Ya kan? Ngerti ya? Pada saat istri butuh, suami beri. Pada saat suami butuh, istri beri. Ngerti kan ya? Iya, ngerti. Satu pengertian, satu kesepakatan. Tidak ada pemaksaan. Dan itu kalau sudah dalam rumah tangga, itu kudus adanya. Ya, kudus adanya. Kalau dalam rumah tangga itu sangat kudus adanya. Ya kan gitu. Ya, mau berapa kali pun kalian lakukan dalam satu hari, ya di rumah sendiri, terserah, itu udah kudus. Tapi kalau dibuat itu sudah melanggar. Ya. Ngerti ya? Ya, ngerti, Pak. melanggar gitu. Jadi itu namanya satu ya. Lalu kedua, satu itu apa sih? Satu itu pengertian yang berikut adalah satu dalam satu rumah untuk seterusnya, selamanya. Ya kan? Tidak boleh nanti ada tinggal di Jimmy tinggal di rumah bapaknya Jimmy atau orang tua, lalu Erika tinggal di rumah maminya gitu kan. Jadi nanti saling ketemuan. Saya mau ke rumahmu dong. Ya seperti pacaran gitu. Nggak boleh. Satu atap, satu rumah. Ya kan? Ya satu rumah. Ngerti ya? Ya satu rumah. Iya. Oke. Kalau sudah satu rumah, maka siapa di rumah itu yang menjadi pemimpin? Menjadi kepala rumah tangga adalah suami. Nah, suami. Ngerti ya? Nah, suami. Nah, istri menjadi manajer atau pengelola. Pengelola ya semua apa yang ada di rumah tangga. Itu ya. Mengelola makan, untuk mengatur yang lain dan sebagainya. Dan berarti tidak bisa bekerja boleh saja. Itu tergantung kepada kesepakatan. Kalau istri mau tetap kerja, akan itu ya. Nah, itu satu dalam rumah tangga. Kemudian satu dalam hal apa? Satu dompet. Tahu satu dompet? Maksudnya? Tahu. Ya, satu dompet itu berarti satu keuangan. Iya. Tidak boleh ada uang suami, uang istri, nggak boleh begitu. Ini kan uangku hasil kerja kerasku. Iya. Nah, kan tidak bisa. Ya kan? Nah, kalau Tuhan memberkati melalui Gigi, Tuhan berkati melalui Erika, pada saat dalam rumah tangga, itu semua harus disatukan. Menjadi milik rumah tangga. Itu ya. Iya, betul. Nah, paham ya? Jadi satu. Tinggal kalian mengelolanya bagaimana sih? Ya, bagaimana mengelolanya. Jadi harus tahu. Ini mau pengalokasian untuk apa aja ini? Yang pertama adalah harus bisa dibedakan antara kebutuhan primer dan sekunder. Ya kan? Kebutuhan utama dan tambahan. Itu kan? Kebutuhan utama apa? Berarti apa? Kebutuhan makan dan kebutuhan minum. Ya, itu ya. Makan dan minum. Ya, itu sudah harus dialokasikan. Kemudian kebutuhan itu apa lagi? Bayar listrik, bayar air, bayar yang lainnya. Ya kan? Itu sudah ada pengalokasiannya. Itu kan? Kemudian apa? Nanti kalau sudah punya anak, punya kebutuhannya berarti apa? Susu. Ya, harus berikan makanan yang terbaik buat anak. Ya, tidak boleh asal-asalan karena dari kandungan sampai dia kecil nanti 5 tahun itu akan
menentukan kepintarannya, kecerdasannya setelah itu. Jadi jangan sama bilang ini udah apa-apa, air putih aja minum, tetap sehat, ya kan? Nah, bisa begitu, ya. Kadang-kadang ada berpikir begitu. Cukup dengan air putih, doakan, enggak. Jadi harus berusaha kerja keras untuk memberikan makanan yang terbaik buat anaknya. Ada pengalokasian di situ, ya kan? Kemudian apa lagi? Ya, kebutuhan-kebutuhan sangat banyak. Harus bisa membedakan antara kebutuhan primer dengan sekunder. Jangan karena keinginan akhirnya uang habis. Kalau bertengkar, ya beli-beli yang tidak perlu beli yang tidak penting. Ya kan, baru masih punya handphone, langsung beli handphone yang baru padahal ada kebutuhan yang lain. Kecuali itu kebutuhan yang mendesak, boleh. Ya sudah punya televisi ukuran yang kecil, jangan paksakan langsung ukuran yang besar. Itu semuanya proses. Kalau masih naik motor, jangan paksakan naik mobil. Ya, naik motor dulu kan gitu ya. Nah, itu jadi harus menata seperti itu. Ya, kelolalah keuangan sesuai dengan yang ada. Jangan paksakan diri. Kalau bisa naik sepeda dulu ya sudah naik sepeda. Kalau naik motor nanti ada waktunya. Jangan dipaksakan dini gitu. Ngerti ya? Nah, berarti satu dompet, satu keuangan. Yang satu keuangan. Tidak boleh ada uang suami, uang istri. Kecuali ada kesepakatan begini. Ya udahlah Dek, ya Rika. Ya, kamu kan punya uang. Oke, itu uang yang kamu dapat itu hanya untuk apa? Perlengkapan pribadimu. Ya, untuk bedak dan nilai sebagainya. Ya silakan saja itu Rika. Untuk kebutuhan rumah tangga udah saya yang tanggung semua. Gitu. Misalnya ada kesepakatan seperti itu. Tapi itu pun tidak mungkin bisa bertahan lama. Suatu saat bisa saja suami pendapatannya berkurang, gitu kan? Ya berkurang. Istri sekalipun sudah sempat ada kesepakatan seperti itu tetap menolong siapa suaminya. Suaminya ya gitu. Nanti ya. Nah, apa alokasiannya apa? Mau kasih bedaknya atau apa gitu kan harus alokasi. Jadi satu dompet. Itu ya ngerti ya, satu keuangan. Siapa nanti rencana yang mengelola keuangan di kalian siapa? Ya si Erika yang megang. Betul, itu yang benar. Ya. Berikan ke istri sebagai menteri keuangannya. Ya. Pengelola keuangannya, berapapun itu dapat kasih nih, kelola kan gitu. Kan udah ada kesepakatan kan? Ini untuk apa? Ya benar. Ya. Jadi jangan dipegang oleh suami. Laki jangan ya. Ketika mau ke pasar baru kasih gitu. Ketika mau beli susu baru kasih gitu kan. Jangan begitu ya kan. Nah, ada yang seperti itu ya. Ketika mau ke pasar baru dikasih uangnya. Jadi istri pun sebagai pengelola keuangan harus layak dipercaya. Ya. Harus belajar untuk layak dipercaya Erika ya. Oh ya. Nah, harus mengeluarkan sesuai dengan kesepakatan keputusan bersama. Ya, Erika ya. Oke, baik. Lalu yang berikut satu dalam hal apa lagi? Satu di dalam hal gereja. Tempat beribadah. Oke, tidak boleh Erika di gereja A, Jimmy di gereja B, itu nggak boleh. Ya kan nanti kita ketemu di rumah aja ya. Nggak boleh. Ya harus satu dalam satu gereja. Ya satu dalam gereja. Nah, kalian sudah harus doakan, sepakati kan? Ya, sepakati harus satu. Nanti gereja itu kalian sebagai suami istri juga mengambil bagian di dalam pelayanan. Ya, pelayanan seperti apapun itu. Melayani itu kan tidak harus menjadi pendeta. Ya kan? Ya, Erika suaranya bagus jadi singer, jadi WL, itu kan misalnya. Ya, kemudian Jimmy ya apa yang bisa diberikan misalnya akor nyanyi kan atau mungkin apa penerima tamu karena modal senyum. Nah, bisa apa saja bisa ya kan yang punya kan gitu ya. Jadi harus satu gereja, nggak boleh beda gereja. Itu namanya satu. Berarti satu dalam semuanya. Namanya satu kebutuhan ya. Itu. Jadi satu. Ngerti ya? Baik, itu yang saya sampaikan ya supaya penting buat kalian supaya tahu mengapa sih mau menikah, tujuan saya untuk menikah itu apa. Harus jelas. Jadi menikah itu tadi bukan hanya sekedar anak. Ya. Tiga ya. Itu dua dari kebahagiaan dalam rumah tangga.
Rencana kalian punya anak berapa orang? 5, 6, 11? Ya kalau emang dikasih Tuhan segitu ya puji syukur. Iya. Hei, ya, jangan harus punya doa dan target. Masa hari Iya. ini anak mau jadi 5, 11? Berat. Ya. Nanti Erika bilang, udahlah kalau kamu mau punya anak lebih dari 2, udah kamu sendiri yang beranak gimana nanti? Iya. Ya paling 2 cukup aja, 2 cukup kok. 2 ya? Iya. Jangan bilang 11, 5. Itu Kayak zaman main bola. Kalau zaman dulu kan dikatakan banyak anak banyak rezeki. Sekarang banyak anak makin susah hidup. Ya. Iya. Nah, nanti kalian sakit-sakitan zaman jadinya kerja keras cukup 2. Bukan berarti karena KB, cukup 2. Nah, misalnya gini Jimmy, saya mau tanya ini karena kalian ini kamu kan orang Batak ini kan? Iya. Tanya, udah 2 anak. Tahu-tahu kedua-duanya perempuan, bagaimana? Ya, saya berharap punya yang laki-laki, cuman kalau emang perempuannya kalau emang dua-duanya perempuan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Emang betul, ya? udah emang Tuhan udah ngasihnya yang buat perempuan sih nggak apa-apa. Ya, diterima aja. Yang penting bersyukur ya. Bersyukur punya anak. Iya. Erika, dengar nggak itu Erika? Iya. Dengar, pegang ya. Itu ya, katanya kalau memang perempuan nggak apa-apa gitu ya. Saya ini punya anak hanya 1 perempuan. Ya, lalu sekarang 2. Ya, 2 perempuan juga. Jadi 2 punya anak, perempuan juga dua-duanya. Nah kan? Nah, itu. Jadi kalau orang Batak bilang harus tambah laki-laki, generasi-penerus. Enggak, ya kan gitu. Ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalnya laki-laki dua-duanya gimana? Terima juga ya. Malah lebih senang. Nggak apa-apa. Lebih senang juga kalau laki-laki. Malah lebih malah lebih senang. Lebih senang ya. Berarti Erika lah yang paling cantik nanti di rumah kalian gitu ya. 3-3 Iya. Laki kan gitu ya. Jagoan semua. Dijaga gitu ya. Oh, luar biasa ya. Oke, Jimmy. Jadi jangan banyak-banyak supaya bisa disekolahkan, supaya bisa diberikan sekolah yang terbaik sampai nanti ke perguruan tinggi, ya kan? Nah, jadi gini, kalian kan harus persiapkan masa tua. Dari mana caranya? Anak diberikan pendidikan yang terbaik. Iya. Nah, kalau dia berikan anak pendidikan yang terbaik, nanti akan menghargai, menghormati orang tuanya, lalu pasti memberikan kepada orang tuanya pada masa tuanya. Gitu ya. Paham ya? Nah, jadi jangan asal-asalan. Jangan cari sekolah gratisan. Ya, padahal nggak ada kualitasnya. Jangan, ya. Berusaha. Orang Batak itu punya idealis untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Gitu ya. Oke, ini ya. Oke. Baik, itu yang saya sampaikan kepada kalian. Coba kita baca dulu satu firman Tuhan. Ya. Coba ya, satu Petrus saya akan baca ya. Dasar pernikahan Kristen kalian harus gunakan firman Tuhan ya. Jadi dalam keluarga itu dasar utamanya dibangun dengan kasih Kristus, itu yang pertama ya, kasih Kristus. Nah, saya baca ya. Kalian punya kitab di situ. Kolose 3:14. Kolose 3:14 saya akan baca ya. Kolose 3:14. Ini ya. Firman Tuhan berkata demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Sekali lagi saya ulang ya. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dalam menyempurnakan. Ya, kata dasarnya adalah kasih. Dalam menjalani pernikahan kalian dipersatukan oleh Tuhan. Apa ikatannya supaya kuat? Bukan harta, bukan uang, ya,
bukan kecantikan, bukan kegantengan, sekalipun itu perlu, tetapi yang utama adalah kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih Kristus. Ingat ya, kasih Kristus. Mengapa harus kasih Kristus? Mengapa harus kasih Kristus? Karena kasih Kristus itu adalah kasih yang tidak ada di dunia. Tidak ada kita temukan kasih seperti kasih Kristus. Kalau kasih dunia ini beda. Kalau kasih dunia ini, kalau masih cantik dikasihi, disayangi. Kalau masih ganteng dikasihi, disayangi. Kalau banyak uangnya, duitnya dikasihi, disayangi. Tapi kalau sudah nggak ada uangnya, ya kan, ya tidak disayangi. Itu ya. Nah, ada uang, abang sayang. Itu ya. Tidak ada uang, abang Tendang. abang apa? Layak. Gitu kan. Nah, itu kasih dunia. Ya, kasih dunia. Oke. Nah, kalau kasih dunia itu tidak bisa menerima kekurangan orang lain, kekurangan pasangannya. Iya. Itu ya. Tapi kalau kasih Kristus, kasih Tuhan, itulah yang disebut dengan kasih walaupun. Tahu kasih walaupun, kasih ilahi. Seperti Yesus mengasihi kita ini adalah manusia berdosa, tidak layak dikasihi. Kita ini orang jahat, orang yang sering melakukan pelanggaran, tidak layak dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan punya dasar hidup, dasar sifatnya kasih, Dia mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Ya kan? Menerima kita apa adanya yang berdosa ini. Ya, yaitu apa? Walaupun berdosa, walaupun kita berdosa, tetap Tuhan tidak mengatakan begini, kau tidak layak untuk saya kasihi, pergi kau, nyala dari hadapanku. Nggak usah datang kepadaku, nggak ada seperti itu. Tapi ketika datang kepada Tuhan, pasti Tuhan terima. Karena dari segala kekurangan, pelanggaran, dosa kita, Tuhan terima. Ngerti ya? Itulah kasih Tuhan. Tuhan mengasihi manusia berdosa, tapi membenci dosa. Ngerti ya? Iya, ngerti. Ya. Nah, inilah menjadi dasar dalam menjalani rumah tangga, yaitu kasih Kristus. Walaupun Erika punya kekurangan, ya, walaupun Jimmy nanti punya kekurangan, satu sama lain bisa saling menerima, ya kan? Bisa saling mengampuni. Mungkin si Jimmy melakukan kesalahan, pelanggaran, menyakiti hatinya Erika, atau sebaliknya, Erika menyakiti hatinya Jimmy, misalnya, karena sesuatu. Karena ada kasih Kristus yang besar, maka bisa saling menerima, saling mengampuni satu sama lain. Ngerti ya? Ya. Nah, itu. Jadi kasih Kristus itu. Jadi dasar utama dalam membangun rumah tangga itu adalah kasih Kristus. Paham ya? Paham. Bentar, saya minum dulu. Tadi kasih yang disebut dengan kasih walaupun. Kalau kasih walaupun itu berarti dalam segala kekurangan, keterbatasan bisa menerima satu sama lain. Itu kasih Kristus. Seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Ya. Oke, itu. Jadi dasarnya adalah kasih. Yang kedua, dalam membangun rumah tangga harus membangunnya atas dasar firman Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab. Jadi ya, Alkitab. Jadi apapun kebutuhan kalian dalam membangun rumah tangga, saling mengasihi, ini ya Alkitab. Baca dia. Bagaimana membangun rumah tangga yang baik, yang harmonis, bahagia, ada di ya. Bagaimana membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak Tuhan, ada juga di sini. Bagaimana mendidik, ada juga di sini. Ya, semuanya ada di sini. Karena itu, bangunlah rumah tangga dengan baca, merenungkan Alkitab setiap hari. Ya, kita harus tahu. Ya, ini sebagai laki-laki apa tanggung jawabnya apa dalam rumah tangga? Ada tiga tanggung jawabnya. Ya. Iya. Rohani nih ya, tanggung jawab rohani ya. Oke. Yang pertama, Jimmy itu sebagai imam. Iya. Imam itu artinya yang membawa keluarga ini dalam doa setiap hari. Mendoakan istri, mendoakan anak-anak.
Ya. Iya. Ya, sebagai imam. Oke. Lalu yang kedua sebagai nabi. Apa tugas nabi? Nabi itu memberitakan firman. Ya, mengajarkan firman. Berarti Jimmy harus memberitakan firman, renungan di tengah-tengah keluarga, istri dan anak. Gitu ya. Iya. Caranya bagaimana? Ya harus belajar firman Tuhan, harus baca firman Tuhan. Sekarang kan ya dibuka juga di Google baca renungan. Ya kan tidak harus praktek khotbah gitu. Udah harus belajar teologi lalu berkhotbah, enggak. Ada renungan, tinggal baca bersama-sama nikmati. Gitu kan? Di Google itu kan ada tuh renungan Kristen, renungan harian, tinggal di-download. Masih di-download tinggal baca. Gitu ya. Nah, itu sebagai nabi harus memberitakan firman, mengajarkan firman, ya. Karena firmanlah kekuatan kalian, tidak ada yang lain. Ya. Ya, yang lain itu hanya melengkapi harta, uang dan yang lain. Banyak orang yang uang banyak, ya, punya harta banyak, mewah, tapi pernikahannya seumur jagung. Ya kan? Pernikahannya hanya berapa tahun, bahkan sudah lama menikah, bercerai. Ya kan, mengapa? Kekuatannya di mana? Di harta, uang, kemewahan. Nah itu. Maka itu akan hancur, roboh. Nah, kalau itu menjadi dasarnya. Ya. Jadi harus ini menjadi dasar kalian. Ngerti ya? Oke. Apalagi tanggung jawabnya Jimmy sebagai suami. Sebagai yang ketiga lah raja. Tahu raja? Apa itu? Kalau terikat raja apa raja? Berarti pemimpin. Ya, pemimpin. Jadi suami atau Jimmy di sini harus menjadi pemimpin. Pemimpinnya tentu berbeda dengan yang lain. Kalau Yesus itu adalah raja damai. Dia adalah raja kita. Raja dari segala raja. Maka kita harus mengikuti sifat kerajaan dari Yesus, yaitu apa? Raja damai. Ya kan? Selalu memimpin dalam kedamaian dan keadilan dalam rumah tangga. Ya. Jadi kepala dalam rumah tangga itu hadirannya membawa damai. Kita. Gitu ya. Jangan membawa kebutuhan terus. Itu nggak boleh ya. Itu ya. Itu jadi raja. Kamu jadi pemimpinnya di sini. Ya, pemimpinnya. Dalam kondisi keadaan apapun jadi tetap jadi pemimpin. Ya. Itu ya. Lalu apa sebagai istri? Halo? Ya. Ya, tanggung jawabnya Erika apa sebagai istri? Tanggung jawabnya apa? Itu dari kan baru tanggung jawabnya suami tuh. Ya. Tanggung jawabnya Erika itu yang pertama harus ya dikatakan, coba saya baca kitab Efesus ya. Kitab Efesus ya. Kitab Efesus. Silakan dibuka kalau sudah punya Alkitab di situ. Efesus yang pasal yang ke-5. Efesus yang ke-5 ayat 22. Ayat 22. Ayat 22 ya. Iya. Erika baca dulu Erika. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Terus. 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, yang menyelamatkan tubuh. Iya. Katakan di situ apa? Hai istri, tanduklah suami. Tanduk ya? Tanduk atau tunduk? Tunduk. Tunduk. Nah, tadi dia kan. Tunduk ya. Hai istri, tunduklah kepada suami. Apa maksudnya tunduk di sini? Ini harus dipahami ya. Tunduk itu berarti hormat, ya, mengasihi, menghargai. Itu kan? Itu namanya tunduk. Ya, tunduk pada saat uang banyak diserahkan oleh Jimmy baru tunduk begitu. Hah? Gitu ya? Bukan ya? Nah, tunduk dalam segala hal. Nah, ya dalam segala hal. Tetapi ingat, bukan segala hal itu yang jahat juga. Yang jahat juga iya, bukan. Dalam segala hal yang baik. Itu ya. Ya, harus tunduk. Harus tunduk.
hormat kepada suami. Jadi Erika itu harus tahu, harus paham apa sih kebutuhan dari suami itu dalam hal fisikis ya, dalam rohani. Suami itu yang pertama ya selalu mengingini supaya dihargai, dihormati, dan tidak mau dipermalukan di depan orang lain, ya kan? Iya. Dan tidak boleh diomongin tentang suami itu kepada orang lain. Itu suami itu, ya. Jadi berikan rasa nyaman kepada suami dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Yaitu hargai, hormati keputusannya dan keputusan bersama-sama, dan jangan pernah menjelek-jelekkan suami kepada orang lain, kepada siapapun, kepada ibumu misalnya, kepada orang lain atau mantan pacarmu kan gitu. Ya, tidak boleh. Ya kan? Itu namanya tunduk. Ya, kamu ngerti ya? Ketika ya. Nah, harus menghormati suami dalam segala hal. Ya, ini penting sekali. Nah, kata tunduk di situ ya, tunduk. Jadi jangan hanya karena masih senang-senang ada segala sesuatunya ada lalu tunduk. Nah, itu gampang. Orang yang tidak percaya pun bisa lakukan itu. Ya. Nah, itu dikatakan ini, perhatikan tunduk kepada Tuhan. Perhatikan seperti kepada Tuhan. Ya. Kita kan tunduk kepada Tuhan. Kan? Artinya taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Nah, istri juga harus seperti itu. Mengapa? Karena tadi dikatakan suami itu adalah kepala. Ya. Ya. Nah itu. Makanya kita perhatikan di situ dikatakan dialah yang menyelamatkan tubuh, yang menyelamatkan seluruh dalam rumah tangga, yang memimpin dalam rumah tangga, yang menyelamatkan ya, yang menjaga, memelihara, bertanggung jawab atas Erika, atas kehidupan Erika, itu adalah suami, kan? Nah, karena itu harus tunduk. Ya, Erika ya, penting paham ya. Ya, paham. Ya, jadi karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-24 ya. 24 ya. Oke, sudah jelas ya. Lalu yang berikut. Jadi gini, berbahagianya rumah tangga, keharmonisan rumah tangga itu kalau masing-masing tahu apa tanggung jawabnya. Ngerti ya? Tahu jawabnya. Tanggung jawabnya suami apa? Tanggung jawabnya istri apa? Tanggung jawabnya anak-anak apa? Nah, karena kalau belum ada anak-anak berarti suami atau istri. Tanggung jawabnya Erika tadi sudah sampaikan, tunduk kepada suami, harus kerjakan, lakukan dengan ketaatan. Nah, kan? Nah, dari itu. Nah, kemudian tanggung jawabnya suami sudah tahu ya Jimmy ya. Nah, harus lakukan. Nah, saya tambahkan dengan firman Tuhan, selain sebagai imam, nabi, raja, tetapi juga tanggung jawab ini. Ayat yang ke-25. Karena Jimmy ada di luar, minta tolong Erika baca dulu, Erika. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Oke. Hai suami, hai Jimmy, suami saya rubah. Hai Jimmy, kasihilah Erika. Nah, ini kalau dalam rumah tangga ya. Kasihilah Erika. Yang lagi ini kasih agape, kasih ilahi, kasih walaupun. Ya kan? Kasih yang saya sudah jelaskan tadi. Ya, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, kasih yang terbaik, kasih yang bermutu. Demikian juga suami dalam mengasihi siapa? Istri. Ya, mengasihi istri. Sebagaimana Tuhan mengasihi Jimmy, mengasihi Erika, mengasihi jemaatnya, demikian juga Jimmy mengasihi siapa? Istri. Ya, dikatakan, perhatikan di situ, telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Menyerahkan dirinya baginya. Menyerahkan Yesus bagi jemaat. Berarti itu namanya pemberian. Itu namanya pengorbanan. Apa buktinya bahwa Jimmy mengasihi Erika nanti? Atau mengasihi istri? Apa buktinya? Nggak bisa hanya dengan kata-kata. Ya, I love you, aku sayang padamu. Tapi padahal nggak pernah memberi. Itu cinta gombal itu, ya kan? Ya. Nah, ya.
Namanya kasih itu harus disertai dengan apa? Perbuatan. Buatan. Yesus seperti Tuhan. Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia manusia. Apa bukti kasih Tuhan? Mengaruniakan, memberikan anak yang tunggal siapa? Yesus Kristus. Dengan cara apa? Mati di kayu salib, berkorban, yang menyerahkan darahnya. Artinya pengorbanan. Ini yang harus kita contoh. Yang sudah dilakukan oleh Yesus ini harus contoh. Dicontohi oleh siapa? Oleh suami. Iya. Paham ya? Jadi harus berkorban. Ya, berkorban. Nah, ini gampang untuk mengatakannya, tapi harus berjuang untuk melakukannya. Iya. Ngerti ya? Ini kalau ngerti, Pak. dilakukan tidak ada dalam Alkitab. Ya dicatat dalam Alkitab yang kita tidak mampu untuk melakukan. Dicatat dalam Alkitab karena Tuhan tahu kita mampu untuk melakukannya. Jimmy pasti melakukan. Iya. Itu ya. Sudah jelas ya? Nah, itu Sudah jelas, Pak. Nah, tadi ada satu firman Tuhan juga yang mengatakan jangan sekali-kali suami menyakiti hati istri. Kalau enggak nanti doamu terhambat, terhalang. Iya. Belajar, Jimmy. Kita semua belajar. Oke, baik. Nah, yang terakhir boleh sampaikan kepada ini. Karena ini ada konseling terakhir untuk pernikahan nanti pertemuan kedua nanti hari Jumat itu untuk persiapan masuk ke acara ya. Teknis pelaksanaan itu nggak lama ya. Karena ini pertemuan terakhir untuk konseling, maka perlu saya sampaikan nih. Ya, penting. Bagaimana memelihara kelanggengan dalam rumah tangga. Ya. Bagaimana memelihara kelanggengan dalam rumah tangga. Ya, didengarkan dengan baik-baik ya. Iya. Masih bisa ya Jimmy, masih nggak terganggu kan? Iya, masih enggak. Masih aman.